Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, NIM 18030160007. Saya berada di jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Wali Songo, Semarang. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Media pembelajaran ini akan memuat materi mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Kita akan mempelajari mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam, dakwah Nabi Muhammad di Mekah, dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Indikator pencapaian kompetensi. Setelah peserta didik melihat media pembelajaran kita kali ini, maka peserta didik dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam, dapat menjelaskan reaksi dan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, peserta didik juga dapat menjelaskan bagaimana strategi Nabi Muhammad dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam dakwah Islam. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan bagaimana keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Setelah itu, peserta didik juga dapat menjelaskan kegigihan dan kesabaran Nabi Muhammad dalam berdakwah dan menjelaskan hikmah dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Pesan yang pertama yaitu mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang kita bahas pertama kali yaitu dari segi kepercayaannya. Pada awalnya, mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu hanya percaya dan menyembah Allah semata. Kemudian, setelah terputusnya risalah, mereka mulai menyembah berhala seperti yang diajarkan oleh Amir bin Lu'ay yang mengikuti cara beribadah penduduk Syam. Selain menyembah berhala, ada agama-agama lain yang dianut oleh masyarakat Arab, yaitu agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Syafi'i. Ada juga yang menyembah malaikat dan jin. Dari segi yang kedua, yaitu mengenai kondisi sosialnya. Masyarakat Arab pra-Islam ini, mereka ahli syair dan pemberani, juga mempunyai kekuatan fisik. Daya ingat mereka juga tinggi. Namun, mereka juga memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka minum minuman keras, berjudi, berzina, merampok, dan merendahkan perempuan. Inilah yang menyebabkan mereka termasuk golongan jahiliyah. Kemudian, dari segi kondisi ekonomi, masyarakat Arab pra-Islam ini, mereka berniaga, bertani, dan beternak. Mereka juga memiliki daerah yang subur, yaitu berada di Yaman, Taif, Madinah, dan lain-lain. Mereka juga memiliki pusat perbelanjaan yang dinamakan Ukaz, Mijannah, dan Zulmajaz. Segi yang terakhir, yaitu mengenai kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab ini terdiri dari beberapa suku
yang sangat fanatik terhadap suku mereka sendiri. Nah, karena fanatik inilah mereka tidak jarang berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Pertama-tama, kita akan membahas riwayat hidup beliau. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Nasab keduanya bertemu pada kakeknya yang bernama Kilab. Beliau berasal dari suku asli Quraisy. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai permulaan dakwah Nabi Muhammad. Seperti yang kita ketahui bahwa wahyu pertama turun saat Nabi berusia 40 tahun. Itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Pada saat itu, Nabi berdiam diri di Gua Hiro dan Malaikat Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5. Selang 40 hari, wahyu kedua turun, yaitu surat Mudatsir ayat 1-7, berisi perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, yaitu Nabi mengajarkan ketauhidan. Ketauhidan di sini berarti Nabi mengajarkan kita untuk percaya dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian, beliau mengajak untuk tidak menyembah berhala. Yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dan yang terakhir, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu dikarenakan mereka takut kehilangan kekuasaan, hilangnya status sosial, dan hilangnya perdagangan patung. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai tantangan dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat halangan dari kafir Quraisy, yaitu yang pertama, penghinaan, ancaman, siksaan terhadap Rasulullah dan juga pengikutnya. Yang kedua, bujukan harta, kedudukan, dan wanita, serta membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Selanjutnya, membujuk dan menghasut Abu Thalib. Juga menghasut masyarakat Mekah agar tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tantangan berikutnya yaitu pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka juga mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang-orang Islam. Kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad ini terletak pada kesabaran beliau, ketekunan, dan berakidah yang benar dan kuat, memiliki akhlak terpuji, serta menjunjung kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan, antara orang yang miskin dan orang yang kaya, antara orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang-orang yang terlahir dengan status yang biasa. Nabi Muhammad memandang mereka semua adalah sama. Setelah mempelajari bagaimana kunci Nabi dalam keberhasilannya berdakwah, kita akan mengenal dan mengetahui juga mendalami mengenai strategi dakwah Nabi di Mekah.
Pada awalnya, strategi Nabi dalam berdakwah yaitu dengan melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Ini juga bisa disebut dengan Syria, yang dilaksanakan selama 3 tahun. Nabi berdakwah kepada orang-orang terdekatnya, baik itu keluarga besar maupun sahabat-sahabatnya. Strategi dakwah yang kedua yaitu dilakukan secara terang-terangan atau jahar. Nah, akibat strategi ini, kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Sehingga mulailah gangguan-gangguan, tekanan, penyiksaan, dan juga tipu muslihat yang dilakukan kafir Quraisy hingga Nabi memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari Mekah. Strategi yang ketiga yaitu dengan hijrah ke Habasyi. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah. Ini karena Nabi memiliki pemikirannya sendiri. Nabi memiliki alasan tertentu, yaitu karena Raja Habasyah, Asyimah An-Najasyi, adalah seorang raja yang adil. Strategi yang keempat adalah hijrah ke Taif. Nabi Muhammad berharap bahwa dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi, mereka malah menolak Nabi karena menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah, serta mendapat hasutan dari para pembesar Quraisy bahwa dakwah Nabi itu menyesatkan. Masyarakat Taif juga mengusir Nabi dengan melemparinya dengan batu. Kemudian yang terakhir, mengenai perjanjian Aqabah pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Ada rombongan haji dari Yastrib, 12 orang. Mereka menerima dakwah Nabi dan mengadakan perjanjian Aqabah 1 pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Berjumlah 73 orang yang mempunyai maksud untuk berhaji dan meminta Nabi untuk datang ke kota mereka. Nabi pun menerimanya, kemudian mengadakan perjanjian Aqabah 2. Setelah menyimak penjelasan berikut, kita akhirnya sampai pada refleksi dan evaluasi. Kalian diharapkan mengerjakan evaluasi dan refleksi ini dengan mengerjakannya dengan baik dan benar. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.